Forum Perdamaian Dunia yang digagas oleh komunitas Sang Egidio itu berhasil mengumpulkan tokoh-tokoh agama dari seluruh dunia, kurang lebih ada 50 negara. Dan mereka semua berbicara tentang perdamaian dunia. Kesempatan kali ini mari kita dengarkan isi ringkas dari dua orang tokoh yang saya pilih, yaitu Paus Leo ke-14 dan Menteri Agama kita Nasaruddin Umar. Apa yang mereka sampaikan pada saat pertemuan di Forum Perdamaian Dunia ini yang digagas oleh komunitas Sang Egidio. Paus Leo ke-14 bergabung dengan para pemimpin agama di Kolosium Roma dalam rangka pertemuan tahunan komunitas Sang Egidio untuk perdamaian. Ia menyerukan di akhirnya perang dan komitmen baru untuk rekonsiliasi dan doa. Dalam pidatonya yang disampaikan di hadapan perwakilan Kristen, Yahudi, Muslim, Buddha, Hindu, dan agama lainnya, Paus Leo memperbaharui seruan gereja untuk rekonsiliasi, dialog, dan persaudaraan di antara semua bangsa. Kita telah berdoa mohon perdamaian sesuai dengan tradisi keagamaan kita yang beragam. Dan kita sekarang berkumpul bersama untuk mewartakan pesan rekonsiliasi ini. Perang tidak membantu dalam mengatasinya atau menemukan solusi. Perdamaian adalah perjalanan rekonsiliasi yang berkelanjutan. Paus Leo mengecam penyalahgunaan kekuasaan untuk kekuatan dan ketidakpedulian terhadap supremasi hukum dan menyerukan era rekonsiliasi yang sejati dan kokoh. Berhentilah berperang, serunya. Dengan segala penderitaan yang ditimbulkannya melalui kematian, kehancuran, dan pengasingan, kita semua berkumpul di sini hari ini. Kita tidak hanya untuk mengungkapkan keinginan kuat kita untuk perdamaian, tetapi juga keyakinan bahwa doa adalah kekuatan yang dahsyat untuk rekonsiliasi. Kita tidak dapat sungguh-sungguh berdoa kepada Allah sebagai Bapa semua orang jika kita tidak memperlakukan orang lain sebagai saudara dan saudari, karena semua diciptakan menurut gambar Allah. Paus Leo memperingatkan tentang penyalahgunaan agama dengan mengatakan bahwa mereka yang menjalankan agama tanpa doa beresiko menyalahgunakan, bahkan sampai membunuh. Doa sejati adalah membuka hati, sebuah gerakan yang mengubah arah sejarah dan mengubah tempat-tempat ibadah menjadi tenda perjumpaan, tempat-tempat suci rekonsiliasi dan oasis perdamaian. Perang hanya akan menghancurkan kemanusiaan. Celakalah mereka yang mencoba menyeret Allah untuk berpihak dalam peperangan. Perang tidak pernah kudus, karena hanya perdamaian yang kudus karena dikehendaki oleh Allah. Tuhan akan meminta pertanggungjawaban dari mereka yang gagal mencari perdamaian atau yang memicu ketegangan dan konflik. Dia akan meminta pertanggungjawaban mereka atas semua hari, bulan, dan tahun-tahun peperangan. Saat semua peserta di Kolosium hening dalam doa, seruan Paus Leo bergema. Sekalipun dunia menutup telinga terhadap seruan kita ini, kita yakin bahwa Tuhan akan mendengar doa kita. Dan tangisan begitu banyak orang yang menderita. Tuhan menginginkan dunia tanpa perang. Dia akan membebaskan kita dari kejahatan ini. Sementara itu Menteri Agama Nasaruddin Umar menjadi salah satu pembicara pada Forum Internasional untuk Perdamaian, Daring Peace saat itu. Di hadapan para tokoh dunia, Menak berbicara tentang persaudaraan dan mengenang persahabatannya dengan mendiang Paus Fransiskus. Tepuk tangan tamu undangan sangat panjang diakhiri sambutan Imam Besar Masjid Istiqlal saat foto keduanya terpampang di layar. Foto saat Nasaruddin Umar bersama-sama dengan Paus Fransiskus. Forum Internasional untuk Perdamaian diselenggarakan oleh komunitas Sang Egidio. Hadir sejumlah pembicara antara lain Grand Sheikh Al-Azhar yang juga Ketua Majelis Mukama Muslimin, Profesor Dr. Ahmed Al-Tayeb. Forum ini dipimpin Presiden Komunitas Sang Egidio, Profesor Marco Impagliaso. Hadir para kardinal, uskup, pastor, dan suster, serta delegasi tokoh berbagai agama dari 50 negara. Ikut mendampingi Menak, staf ahli
Ardianto Sumarjono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Takhta Suci Mikael Trias Kuncahyono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Italia Junimart Girsang, dan Sekretaris Menteri Akmal Salim Ruhana. Pada saat itu Nasaruddin Umar melanjutkan, ada begitu banyak kenangan tak terlupakan bersama Paus Fransiskus, bahkan ketika saat saya melihat foto kami di mana saya mencium keningnya dan beliau mencium tangan saya merasa seolah beliau masih bersama kami, tuturnya. Maaf, saya sangat emosional saat ini, ujarnya di tengah suasana yang menjadi hening. Sebagian besar tamu undangan juga tampak terharu karena terbawa suasana. Menurut Menak, dirinya merasakan ketulusan dan kedalaman kasih Paus Fransiskus saat berjabatan tangan sambil berjalan. Bagi Menak, itu bukan semata gestur seremonial tetapi pengalaman spiritual tentang persaudaraan umat manusia. Masyarakat Indonesia mengenal Paus Fransiskus sebagai pemimpin yang penuh kasih sayang dan kerendahan hati. Bagi saya, Paus Fransiskus adalah sosok yang beriman, teguh, rendah hati, dan penuh harapan. Bukti nyata akan pelayanan kepada sesama, kebaikan, belas kasih, dan cinta yang mendalam bagi semua ciptaan. Beliau mengajarkan kita untuk menjalani hidup yang sederhana namun bermakna. Bapak Fransiskus ya, aku nggak terlalu yang update banget karena memang kan aku Kristen Protestan ya, jadi maksudnya nggak ada pemikiran untuk dan bahkan nggak tahu sama sekali ya. Maksudnya ya, aku tahu bahwa petinggi dari umat Katolik itu Paus, tapi aku nggak kenal Pausnya siapa gitu. Tapi setelah beliau datang ke Indonesia, terus di FYP aku, di TikTok aku semua tentang beliau. Aku nggak tahu ya, entah cuma diriku atau kalian juga, sampai yang nangis setiap lihat VT Paus gitu loh. Video-videonya yang cium anak-anak kecil. Agungnya betapa baiknya mungkin ya Bapak Paus Fransiskus ini. Nggak tahu entah cuma aku, tapi setiap melihat piti-piti dari beliau pasti aku nangis loh ya, sumpah. Mayoritas Muslim kita menghargai, umat Katolik, umat Nasrani, umat Buddha, umat Hindu, semua kita bisa berdampingan di sini. Ya kan, jadi kita ambil contoh yang bagus dari Indonesia, keberagaman ini kita harus pertahankan. Mudah-mudahan negeri tercinta ini bisa membawa kebaikan untuk negeri-negeri di luar sana. Oke, terakhir, tadi akhirnya Paus Fransiskus datang dan Balun udah bisa melihat secara langsung kesannya terhadap Paus Fransiskus apa? Tangannya lembut. Oh, sempat jabat tangan? 2 kali. Okay. Tangan kanan, tangan kiri. Okay. 2 kali. Saya memberi kesempatan oleh pengawal-pengawalnya. Kenapa? Mungkin topi saya mungkin hampir mirip kayak beliau. Jadi perbedaan seharusnya kita hadapi dan kita jembatani. Luogo di culto dei cattolici molto santo e posso entrare. Please bless my child. Please bless my child. Please bless my child. Rosario. next week. Thank you. Cecilia. Thank you. Amin. Terima kasih. Thank you. Terkasih, kita sudah mendengar catatan dari kedua tokoh ini. Tapi bagi saya yang penting dari pertemuan kali ini itu lebih mengarahkan kita atau mereka sendiri berbicara untuk para pemimpin agama itu supaya tidak terlibat dalam politik kekuasaan, karena kita melihat bahwa
arus peperangan atau ketegangan atau konflik sosial politis yang sering terjadi itu ketika tokoh-tokoh agama terlibat di dalam politik kekuasaan. Jadi semoga ini menjadi pembelajaran untuk kita semua, untuk tokoh-tokoh agama baik yang berada di Indonesia maupun di seluruh dunia, supaya tidak terlibat dalam politik kekuasaan. Karena jika kita terlibat di dalamnya, maka bukan tidak mungkin peperangan dan ketegangan sosial akan muncul. Tuhan memberkati. Salam dari Pastoran Paroki Longgo, Labuan Bajo.